Sudah absen semua, Rek? Sebelum saya tutup absen di suaranya di mana? Volumenya di mana? Mana Pak? Ini. Tes. Tes. Suara saya kok enggak? Tes. Nah, jadi T-head ini kan isinya tadi adalah kepala dari tabel ya. Jadi Anda enter, Mbak. Nah, ini biasanya pakai TD, T-head itu bisa pakai TH. Walaupun TH juga bisa ditaruh di mana saja, ya harus di TH. TH, Mbak. Nah, tutup TH. Misalnya di sini kiri diisi tanggal gitu. Terus buat TH lagi di bawah, di copy aja namanya. Laba gitu. Atau apa? Omset. Nah, yang belakang maju, Rek. Yang belakang ya. Maju di belakang nggak kegilaan. Maju ke depan itu. Kok yang belakang biasanya perempuan laki? Ini nggak kedengaran suara saya juga kalau di belakang. Jadi gitu ya. Yang di body kita isi coba bodinya. TR. Sama kayak atas TR gitu. Berarti baris pertama kita isi dengan TD, Mas, data. Kita isi dengan sekarang tanggal bulan Oktober, 1 Oktober gitu. Nah, 2021. Apa? Bawahnya di copy dulu. Nah, Oke, isinya diganti. Terserah, Anda isi angka berapa itu. 1 juta atau berapa. Ini disimpan PHP apa, Dengan? Betul, Mbak? Di save as. Save as. File save as. Di save di save as. Dimasukkan ke SEM atau kita belajar PHP juga ya. Kemarin kita sudah belajar PHP itu bisa include gitu ya. Kita belajar PHP yang lain. Buat folder lagi apa enggak? Buat folder lagi apa enggak? Terserah Anda pakai di folder manapun boleh. Buat folder baru juga boleh. Yang pertemuan kalau Anda mau pakai di sini boleh. Yang boleh. Nah. Saya absennya ya. Ada yang mau tanya? Zainul Abidin? Halo. Siapa Zainul Abidin? Ada apa? Mau tanya? Siapa mau tanya? Ini kok angkat tangan ini sini ada. Anda angkat tangan. Ya udah. Ya, level di PHP, Bang.
Misalnya di sini Anda isi dengan angka 1 juta. Ya, 1 juta kayak gini boleh ya. Terus di copy dari TR-nya, Mbak. TR sampai TR bawah itu di copy. Nggak usah dikasih titik, Pak. Ini, Pak. Ya. Tapi bawahnya ditambahkan lagi tanggal berapa terserah, 2 Oktober, 3 Oktober, anggap tanggal berapapun. Oh, yang bedanya apa namanya? Semuanya. Ini kan baris barunya satu baris nih, baris 9 sampai 12 kan satu baris ya. Kita buat TR baru berarti baris kedua bawahnya, ya. Misalnya langsung aja 12 Oktober gitu. Misalnya 35 juta. Ya. Ya. Save, default-nya diisi. Ngopi dari atas itu bisa TR, DD, titik. Misalnya total gitu. Terus bawahnya PD baru, satu baris tak ya, 36 juta berarti ya. Anda kasih TH juga boleh sih, di TH untuk footer. Anda mau kasih TH juga silakan. Dapat laptop, itu ada komputer, dipakai komputernya, so belakang itu nyala itu, dipakai ya. Ayo kayak mumpung ada fasilitas. Ya coba dijalankan Pak. Menjalankannya gimana? Jangan diklik 2 kali ya, pakai localhost. Mic-nya gimana? Nama foldernya apa, nama filenya apa. Disimpan di mana. Sudah teman-teman, ada pertanyaan? Gampang enggak? Oh, sudah 11.16 ya. Belum masih. Nama foldernya mungkin salah. Praktikum kayaknya, bukan pertemuan, praktikum. Oh, pertemuan 6. Ya coba lagi. Di browsernya coba lihat.
Brosurnya tadi lihat ini. Coba ke kanan. Nah, ke kanan aja. Forward. Gantinya itu. Tadi diisi apa itu? Yang kanan, yang kanan. Yang kanan, kanan lagi. Pertemuan 2-0. ATDocs-nya nggak usah, Mbak. Localhost kan langsung otomatis masuk ATDocs. Oh, ATDocs-nya nggak usah. Spasi. Localhost, sekali lagi kan masuk ke ATDocs, sama kayak kalau di online masuk ke public garis bawah ATDocs. Bentar. Ya, saya. Nggak usah garis garis miring yang terakhir itu nggak usah. Ya gitu ya teman-teman, bisa dibesarkan. Ya gitu ya. Oke, kita nyoba PHP yuk. Jadi angkanya 1 juta tadi Mbak. Itu di-cut dulu ya, 1 juta. Ya. Nah ini kan kita tahu kemarin buka PHP pakai kurung siku, tanda tanya PHP ya. Nah, kalau kita mau menampilkan sesuatu, kan PHP itu nggak ditampilkan kan ya? Nggak menampilkan isi dari PHP, kode-kodenya itu nggak ditampilkan. Kalau kita mau menampilkan sesuatu, kita bisa pakai 2 perintah sebenarnya, yaitu print dan echo. Kita pakai yang echo, ECHO ya, spasi. Jadi setelah tulisan PHP itu jangan diisi apa-apa ya, harus ada spasinya atau enter gitu. Ya, tanda tanya PHP itu jangan ada sesuatu lagi setelahnya, harus enter atau spasi. Echo, ketik 2. Ketik 1 juga boleh, ketik 2 oh ya. 2. Nggak usah nih, ketik 2-nya deh. Terus tulis spasi dulu, spasi N number garis bawah format kurung buka kurung biasa, kurung lingkaran itu ya. Nah itu di enter di kontrol V 1 jutanya tadi di. Oh ya, yes. Ditulis 1 juta. Kita koma ini Anda kasih 0 aja, 0 koma terus petik, ini dikasih petik 2 titik petik 2 titik petik 2 enggak petik 2 titik petik 2 titiknya di tengah-tengah. Nah. Koma Anda mau nampilkannya 1 juta itu gimana? 1.00 gitu ya. Kalau gitu diganti yang itu koma, yang titik itu diganti koma. Yang titik itu diganti koma. Belakangnya petik lagi. Biar koma dulu. Terus baru titik. Titik. Kurung tutup. Petiknya dulu. Petiknya ditutup. Nah, kemarin kita belajar bahwa setiap perintah ini berhenti perintahnya. Setiap akhir perintah dikasih titik koma ya. Berarti setelah kurung tutup kasih titik. Intinya satu perintah selesai kasih titik koma, satu perintah selesai kasih titik. Bukan titik koma yang itu, yang titik 2 tapi nggak usah di-save. Kalau Anda nah, titik koma yang itu. Jadi kalau Anda tekan titik 2 itu kan kalau Anda mau ngetik titik 2 harus shift dulu ya, shift baru titik 2. Yang bawahnya itu yang nggak usah di-shift itu namanya titik koma atau semicolon.
Kalau titik komanya kan titik koma. Kalau titik duanya colon ya bahasa Inggrisnya. Nah ini ditutup PHP-nya dengan cara tanda tanya lebih besar ya. Ya, coba. Ya. Loh, yang komanya tadi mana? Kalau komanya di belakangnya mau Anda kasih koma 00 gitu boleh. Coba di angka di kodenya tadi. Angka 0-nya diganti 0, nah, jadi 2. Ini berapa angka di belakang koma gitu ya. Lu di 2 aja, 2. Nah, save. Ya, gitu ya. Coba kodenya dibuka. Kodenya dibuka. Dikecilkan. Kodenya dibuka. Kodenya dikecilkan. Nah, digaris ke bawah. Biar teman-teman bisa lihat. Bukan ininya dikecilkan. Atas sampai berubah jadi, nah itu tanahnya jadi 2. Nah, itu dikecilkan ke bawah. Atau kalau Windows 10 sebenarnya bisa mode ini ya, kiri kanan gitu bisa. Ini kekecilan. Ini bisa di-hide. Biar ya dikecilkan. Ya, banyak. Terus. Ya wis. Turunkan ke bawah. Itu ya echo number format. Jadi echo digunakan untuk menampilkan sesuatu di layar gitu ya. Atau kalau saya gampangnya sih mengubah kode PHP menjadi kode HTML. Jadi kan kita ngetik echo apa kan kode PHP ya. Nah kode-kode itu kita rubah menjadi HTML biar bisa ditampilkan oleh browser. Bisa juga ngomongnya gitu sih. Jadi echo digunakan untuk menampilkan. Nah ini angkanya Anda ganti berapapun, formatnya tetap kalau Anda ganti 1 jutanya jadi 3 juta, apa nanti titik-titiknya tertata sendiri, kita nggak usah mikir titiknya letak. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Hah? Yang mana? Di kiri kanannya dibesarkan. Dibesarkan lagi. Ya, dibesarkan lagi nggak? Langsung aja. Ini bisa dikecilkan ke sini. Geser ke sini. Kurang kiri. Di enter aja, habis number format. Enter. Ya. Lalu yang number format dalam kurung itu artinya apa? Itu adalah fungsi, Re. Jadi kalau Anda nemu ada sesuatu terus belakangnya ada dalam kurungnya, itu adalah fungsi. Fungsi itu yang sudah di number format itu, baris ke-11 itu number format, terus ada buka kurung, ya kan? Diisi 1 juta, koma berapa, itu fungsi. Jadi di dalam PHP itu dibedakan antara teks itu apa? Teks itu tulisannya. Angka bisa termasuk tulisan, huruf, simbol-simbol, pagar, dan lain-lain itu bisa jadi tulisan. Nah itu supaya tahu bahwa itu adalah sebuah tulisan dikasih. Bisa pakai petik 1, bisa pakai petik 2. Jadi mau pakai petik yang mana terserah. Asal jangan pakai petik yang di atasnya tab gitu ya. Di sebelah kirinya angka 1 itu jangan dipakai. Yang dipakai petik 1, petik 2 yang dekat enter itu ya. Nah, jadi di dalam
PHP sama seperti kemarin ada include, lalu ini ada number format, itu adalah kode-kode yang fungsi yang sudah disiapkan oleh PHP. Kita tinggal pakai. Itu. Sudah? Ada pertanyaan? Ada yang masih ngetik? Ya, pause. Istirahat. Kurang kelihatan? Anda mau lihat baris berapa? Silakan bilang. Lihat atasnya, Mbak. Lihat bawahnya. Siapa namanya, Mbak? Mbak Alia nanti bisa gerak-gerakkan itu. Geser-geser. Sebelumnya tanda tanya itu, Mbak. Tanda tanya yang kanan. Enter. Garis miring, garis miring. 1 sama dengan angka. Sama dengan koma 2 sama dengan di belakang koma. Koma 3 pemisah pecahan ya. Pemisah antara yang di depan koma sama belakang koma. Enter. Garis miring, garis miring. Di bawahnya. Hmm? 4 pemisah angka apa? Pemisah ribuan. Setiap ketemu ribuan dikasih titik. Atau pemisah 3 angka gitu. Nggak usah ditulis ya, ini nggak usah ditulis yang garis miring itu. Buat aja, sampai tulis malah-lama. Intinya adalah di HTML ada komen. Ingat-ingat di HTML ada komen ya. Pernah ya? Komennya pakai kurung kiri, ya, kurung tanda lebih kecil itu, terus tanda seru, terus minus-minus. Ya, lalu Anda tulis komen di situ, ditutup dengan minus-minus tanda lebih besar ya. Nah, kalau di PHP ada 2 cara buat komen. Yang pertama pakai garis miring itu. Yang kedua nanti. Ya, bedanya apa? Yang garis miring ini cuma 1 baris toh. Makanya baris ke-14 itu ada garis miring lagi. Kenapa? Karena itu masih termasuk komen gitu ya, komentar. Makanya dikasih garis miring lagi. Soalnya sudah beda baris, nanti dianggap bukan komentar kalau nggak dikasih garis miring. Sudah ada? Belum? Belum?
Yang keras. Jangan takut. Jadi ngetiknya jangan nunggu selesai ya, Ren. Ngetiknya bareng gitu. Jadi teman-teman kayak Mbak Ayla tadi, Ayla apa Alia? Alia. Mbak Alia tadi ngetik tabel di atas ya, sampai ikut-ikut ngetik tabel. Gitu. Nah, nunggu selesai baru Anda ketik ya lama. Jadi kita sudah belajar bahwa ada fungsi-fungsi ya. Fungsinya masih banyak. Kita belajar sedikit demi sedikit. Sama kayak tag itu ada banyak. Kita baru belajar sedikit ya, belum belajar semuanya. Sudah, belum? Oke. Ada yang mau ditanyakan sambil nunggu Eman waktunya. Kalau nggak ada yang tanya, tanya Om. Apapun itu. Habis itu. Reboot itu terakhir. Nama foldernya Mbak, terserah. Hah? Lalu nama filenya. Bisa? Bisa enggak bisa? Bisa atau enggak bisa? Oh belum nyoba. Ya wis. Ngomong. Kok giginya Mas Arek? Jangan. Ada yang mau ditanyakan Mbak Alia? Oke, kita masuk ke bahasa pemrograman. Sudah, Mbak? Siapa itu? Sudah? Di atas sendiri, Mbak. Di atas sendiri, ke kiri. Kalau nggak bisa tanya ya. Kalau nggak bisa tanya. Monggo. Print itu, Eko itu lebih untuk menampilkan, ya untuk menampilkan saja. Untuk menampilkan dia bisa dipisah-pisah dan lain-lain, intinya fokus di menampilkan. Kalau print itu biasanya digunakan untuk menampilkan sesuatu yang agak berbeda. Kapan-kapan kita bahas. Jadi print itu ada ininya. Print itu ada perintah lanjutannya, print garis bawah R, print apa gitu. Jadi print itu ada tambahannya gitu ya. Kalau sedangkan echo itu tidak ada, echo ya echo saja, tinggal untuk menampilkan. Nah, print R itu digunakan untuk menampilkan array. Nggak ngerti tau array itu apa? Makanya nanti aja. Bisa, echo-nya tadi Anda ganti print itu jalan. Asalkan tulisannya benar ya, PRINT ya. Yang baris ke satu turunkan. Nah, buka PHP, tutup PHP. Selain fungsi-fungsi di dalam PHP ini ada yang namanya variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat penyimpanan sementara. Jadi ketika halamannya di-load, dia akan menyimpan sebuah nilai, variabel itu akan menyimpan sebuah nilai. Dan ketika halamannya sudah selesai di-load, sudah selesai semua ditampilkan, ya, maka variabel tersebut akan dihapus. Biar gak ngebui memori. Ya, jadi ada istilah penyimpanan sementara. Berarti
variabel itu menggunakan penyimpanan sementara. Tapi karena PHP, penyimpanan sementara yang dipakai adalah penyimpanan sementara di server ya. Kalau pakai JavaScript, penyimpanan sementara di laptop Anda masing-masing. Enter, Mas. Enter. Nah, di sini untuk membuat variabel di dalam PHP itu menggunakan di tengah-tengah baris kedua. Geser, dolar. Jadi harus didului oleh dolar. Bahasa pemrograman itu beda-beda. Dolar sign, tanda dolar. Yang nomor 2, nomor 4. Shift nomor 4 gitu ya. Ya. Jadi dolar sign itu, tanda dolar itu untuk menandai di PHP bahwa ini adalah sebuah variabel. Ya. Tapi bahasa pemrograman lain mungkin ada yang nggak pakai dolar gitu ya. Yang perlu diingat-ingat, PHP ini menggunakan dolar untuk nama variabelnya, bahasa pemrograman lain mungkin tidak. Ada bahasa pemrograman lain yang pakai dolar juga, tapi ada juga yang tidak, oke? Tapi kebanyakan bahasa pemrograman depannya boleh dikasih angka, boleh dikasih lambang dolar. Ya. Oke. Berikutnya Anda bisa tuliskan huruf, boleh huruf besar, huruf kecil maupun garis bawah. Nah, ini ada enter aja, enter. Nanti dihapus. Garis miring, bintang garis miring. Bintang garis miring. Nah, jadi kalau tadi di PHP ada yang komentar satu baris, ini ada komentar yang banyak baris. Selama di antara garis miring bintang dan sebelumnya bintang garis miring. Itu adalah komen, dianggap komen. Itu bisa ditulis variabel dimulai dengan dolar. Dolar bintangnya satu aja ya, itu 2 karena nggak tahu tadi kenapa dilengkapi sama Visual Studio. Variabel dimulai dengan simbol dolar. Nah, ini nggak usah ditulis ya. Oke. Setelah simbol dolar bisa diikuti dengan garis bawah atau huruf besar, huruf kecil. Nggak boleh apa? Nggak boleh angka, nggak boleh simbol yang lain. Di enter enggak? Di enter. Habis koma itu enter. Biar kelihatan. Habisnya koma enter. Ya, nggak usah dikasih garis miring tetap dianggap sebagai komentar. Selalu dolar bisa dikasih garis bawah. Seperti contoh itu cookie itu ya, garis bawah. Atau huruf besar maupun huruf kecil. Oke. Walaupun saya kalau ngasih nama variabel biasanya huruf kecil depannya. Koma, enter. Setelah itu variabel itu bisa diikuti angka, garis bawah, huruf besar, huruf kecil. Nggak bisa dikasih yang lain. Simbol-simbol nggak bisa dikasih dolar lagi, nggak bisa. Ya, jadi cuma garis bawah, huruf besar, huruf kecil, sama angka. Jadi angka nggak bisa ditaruh depan sendiri ya. Itu variabel bisa di apa? Ya nggak apa diisi gitu. Nah, huruf besar, huruf kecil, sama garis bawah. Ini Jawa. Iya, nggak apa-apa. Setelah itu jadi 3, 4, 5, 6 seterusnya, nama variabel seterusnya terserah. Kenapa dibuat seperti ini? Satu tadi dolar sudah saya jelaskan, dolar itu digunakan PHP untuk mengetahui bahwa itu adalah sebuah variabel. Berikutnya namanya itu ada terserah Anda, untuk Anda tahu namanya apa. Karena kita menyimpan sesuatu, tujuannya adalah untuk apa? Kita menyimpan sesuatu tujuannya untuk diambil lagi.
Anda nyimpen nih, tak diambil lagi. Ini namanya membuang, bukan nyimpen. Ya. Karena itu Anda kasih nama, variabel itu Anda kasih nama yang gampang Anda ingat, gitu ya. Menyimbolkan sesuatu, gitu. Jadi bisa dikasih angka, bisa dikasih huruf, juga bisa dikasih garis bawah. Kenapa dikasih garis bawah? Karena nggak bisa ada spasi. Jadi misalnya variabelnya untuk menyimpan nama, coba Pak. Dolar, nama, gitu, garis bawahnya nggak usah. Dolar, yang atas nih, baris kedua. Dolar, garis bawahnya dia bisa. Nah, nama. Nggak usah, ya. Sama dengan apa, gitu. Namanya sampai dengan apa? Nggak apa-apa. Alias siapa? Sudah. Sekali lagi, ini sudah selesai nih, sudah selesai ya. Sudah selesai toh? Diakhiri? Titik koma. Ya. Sekali lagi, ulang yang tadi. Alia Fitria ini adalah sebuah teks, tulisan. Tadi teks harus dikasih? Harus dikasih? Petik. Petik 1 boleh, petik 2 boleh. Bedanya apa? Belum tahu, nanti aja. Dan saya beritahu sekarang percuma, tuh. Percuma kalau saya beritahu sekarang sampai nggak paham. Ya. Kalau kayak gini bisa. Ya. Yang nggak bisa apa di enter Mbak di setelah titik koma. Dolar Alia spasi Fitriani. Biasanya Fitriani. Nah ini tidak bisa. Ya kelihatan ya dari warnanya saya sudah beda. Jadi nggak bisa spasi. Bisanya apa? Dikasih garis bawah. Nah bisa. Atau jadi ini adalah cara pakai garis bawah. Ada cara berikutnya untuk memberi nama variabel yang mudah dibaca manusia. F-nya dibuat besar, garis bawahnya dihapus. F-nya dibuat besar. Enggak, tetap tanpa spasi. Ya, ini namanya camelback ya. Punuk unta gitu ya. Ada yang besar, ya, ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini untuk manusia masih bisa dibaca. Kalau semuanya kecil semua atau besar semua, biasanya sulit dibaca. Anda mau pakai cara mana? Garis bawah boleh. Anda mau kasih huruf besar seperti itu untuk kata kedua, kata ketiga, seterusnya dikasih huruf besar, silakan. Pengganti spasi. Pengganti spasi. Sama dengan 1. Titik koma. Titik komanya di mana? Oh, Anda mau kasih petik. Sekali lagi, teks dikasih petik. Ya. 1 itu teks bukan? Bisa jadi teks, bisa bukan. 1 itu bisa jadi teks, bisa jadi bukan. Kapan dia teks? Kalau dia bertemu dengan teks lain. Umur saya 1 tahun, satunya jadi teks. Umur saya 1 tahun. Ya. Tapi kalau 1 berdiri sendiri itu adalah angka. Oke? Angka nggak usah dikasih petik 2, petik 1, enggak. Oke? Jadi angka enggak harus dikasih petik 2. Ada satu lagi nih, coba enter Mbak. Dolar kuliah sama dengan boleh besarnya. Nah ini ada satu lagi, kelihatannya seperti teks, tapi bukan. Tulisan TRUE, true. Itu sama. Ini adalah sebuah nilai yang bukan teks. Namanya adalah boolean. Anda kasih garis miring.
Boolean, O-nya 2. Anda sudah belajar di jaringan binary 1 dan 0? Belum tahu? 1 dan 0? Jadi true itu 1, ada lagi boolean itu sama dengan Mbak, sama dengan true, TRUE, garis miring 1 kali aja. Tahu gitu? FALSE, false. FA, FAL masih. Jadi true atau false, nilainya cuma bisa 2, cuma bisa milih benar atau salah. Gitu. Nggak ada nilai kira-kira gitu, nggak ada. Apa ya? Nggak tahu, nggak ada. Cuma bisa benar atau salah gitu. Itu namanya boolean. Yang angka 1 itu adalah angka ya. Yang atas sendiri itu teks. Di PHP cuma ada 3 itu. Kalau di bahasa pemrograman lain, angka itu dibagi-bagi lagi. Ada yang desimal, ada yang integer, ada yang double. Di database ya? Ya? Wih, kok diam? Di database? Ya. Database ada tipe data toh? Iya. Nah, angka itu kan ada banyak toh, integer, angka tanpa koma ya. Terus ada angka dengan koma, desimal gitu ya. Double, angka dengan koma yang komanya ada banyak di belakangnya. 11 angka di belakang koma atau berapa gitu ya. Kalau float itu adalah angka di belakang komanya cuma sedikit gitu. Ya. Nah, tapi di PHP 1, 1,1, 1,2, 1,3, 3 itu dianggap angka. Tidak perlu dibedakan bahwa itu adalah integer, dibedakan apakah itu desimal. Gitu. Jadi PHP lebih fleksibel, gitu. Lebih tidak terlalu ketat, lebih lax. Apa ya? Ya, pokoknya nggak ketat gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, enter Mbak. Dolar, enter, dolar. Tadi itu tentang apa modal, apa tadi? Omset 1. Omset 1 sama dengan 1 juta. Titik koma. Di bawahnya dolar omset 2 sama dengan 35 juta. Bawahnya lagi dolar total gitu. Sama dengan 0. Titik koma. Jadi kita punya omset 1 juta, omset 2 35 juta ya. Bawah Mbak, ke bawah. Ke bawah. Nah, ke atas dulu. Jadi teman-teman mau ngetik. Yang hijau-hijau nggak usah diketik ya. Nanti bisa ngopi Mbak Alia. Yang hijau-hijau nggak usah diketik. Oke? Jadi Anda ngetik itu buat nyoba gitu loh. Anda ngetik itu nyoba. Jalan nggak sih kalau saya nyoba ngetik ini gitu. Kalau error gimana? Error itu justru bagus. Error itu kita tahu, oh berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Kita jadi tahu. Insya Allah dengan error justru paham. Kalau nggak nemu error malah nggak paham. Sudah? Sampai sini sudah? Mas itu, mas. Sudah? Belum, oke. Iya, mas yang sana itu. Saya minta tolong yang depannya absensi itu ditandakan. Sebelumnya absen di kelas sampai 6. Ya. Ini kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, berarti sampai 7. Yang ini kosongnya. Oke?
Tanggal, Nggak usah, biar ya boleh diisi deh tanggalnya aja. Tanggal sama jamnya. Materinya biar saya yang isi. Mas. Ada pulpennya siapa? Kembalikan. Mas, sudah Mas? Sudah. Lanjut ya. Kembali ke tabel tadi. Yang omset tadi. Omset tadi yang bawah. Yang 1 juta tadi. Nah, angka 1 juta itu bisa Anda ganti jadi dolar omset 1. Nah, itu makanya perlu dikasih nama supaya bisa diambil lagi, supaya bisa dilihat isinya, gitu ya. Jadi kalau Anda ngasih nama, Anda sendiri nggak tahu namanya apa ya. Gitu ya. Jadi variabel itu bisa diisi, terus bisa dimasukkan ke dalam hal-hal yang lain untuk digunakan. Sudah? Ada pertanyaan? Dicoba error. Siapa yang error? Ayo, lihat errornya kenapa? Hah? Oh, sudah. Ada yang error lagi? 5 menit lagi. Setelahnya titik pembuka itu sampai titik koma, jadi PHP-nya itu semua di-copy. Kita kopikan ke bawah gitu. Yang bawah dipastekan gitu. Dipastekan ke 35 juta itu, 35 jutanya itu ya. Yang omset satunya diganti omset 2. Ini apa, Res? Ini artinya Anda bisa ngambil data dari database, ya. Anda masukkan ke dalam variabel omset 1, Anda masukkan ke dalam variabel omset 2, nanti tinggal ditampilkan di tabel. Ya, jadi variabelnya bisa menampung nilai dari database sementara. Iya, disimpan sebentar. Gitu. Kalau sudah selesai ya dihapus variabel. Ya, walaupun kita belum masuk database ya, sabar ya. Sudah ya? Kita lakukan sesuatu yang lain. Tanda tanya lebih besar itu sebelumnya Anda enter. Anda bisa lakukan operasi matematika di dalam PHP.
tambah kurang kali bagi. Jadi saya bisa dolar hasil sama dengan, tadi kan 0 di atas, dolar hasil sama dengan dolar hasil tambah dolar hasil sama dengan dolar hasil tambah ketik lagi dolar hasil dolar hasil bukan dolar hasil lalu ada tanda tambah, tanda plus, dolar omset 2. Intinya apa? Kita melakukan penjumlahan. Dolar hasil tadi berapa? 0 ya. Ditambah dengan omset 2, jadi 35 juta. 35 jutanya menggantikan nilai dolar hasil yang lama. Dolar hasil yang lama nilainya berubah menjadi 35 juta. Oke? Paham? Di copy lagi. Titik koma. Jangan lupa, itu selesai kan? Di copy. Dolar hasil sama dengan itu di copy. Dipindah ke atas juga. Ya tadi. Yang omset 1 tadi. Nah, itu setelahnya titik koma. Setelahnya itu berarti habis itu. Oh, hilang kurungnya. Kurungnya hilang, Pak. Nanti kabur kemarin. Dikurungi dan nggak kabur. Bentar. Ya, di enter biar kelihatan. Nah, omsetnya diganti bukan omset 1 tapi bukan omset 2 tapi omset 1 ya. Titik koma. Tadi lebih tepatnya PHP HTML itu kerjanya dari atas ke bawah. Jadi pertama hasil itu 0. Oke? Terus di baris ke-27 ketemu hasil lagi. Berarti hasil ini masuk 0. Jadi di sini 0. Ditambah 1 juta. Oke? Berarti 0 tambah 1 juta dimasukkan ke dolar hasil. Dolar hasil sekarang nilainya berapa? 1 juta ke bawah. Nah, yang di sini nilainya dolar hasil sudah jadi 1 juta. 1 juta ditambah 35 juta berarti 36 juta dimasukkan ke dolar hasil. Berarti nilainya dolar hasil setelah baris ke-35 adalah 36. Di bawahnya 36 juta bisa Anda ganti dengan buka PHP Eko dolar hasil. Kembali. Iya. Sekali lagi, kalau sudah selesai dikasih titik koma. Tutup PHP-nya belum? Ya, betul. Dengan gini kalau dijalankan harusnya hasilnya sama kayak tadi. Ya. Tapi kita bisa rubah-rubah nilai 1 juta dan lain-lain di variabel yang atas. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi namanya apa? Dolar hasil. Kita sendiri. Dolar hasil apa dolar total tadi? Oh, total. Diganti aja totalnya jadi hasil.
Walaupun kalau Anda jalankan hasilnya sama saja. Soalnya total kan belum ada di sini. Dianggap 0. Jadi kalau nggak ada dianggap 0. Oke. Mau tahu bedanya petik 2 sama petik 1? Saya bisa jelaskan. Di hasil itu Anda kasih petik 2, Mbak. Kiri sama kanan. Hasil itu Anda kasih petik 2. Petik 2. Apanya? Itu petik berapa, Mbak? Iya, kirinya juga. Ya, hasil. Coba dijalankan. Oke ya. Itu kalau hasilnya diapit petik 2. Oke? Sekarang coba kembali ke hasil. Hasilnya diapit petik 1 ya. Intinya adalah kalau pakai petik 1, maka variabel itu tidak dianggap sebagai variabel tapi dianggap sebagai teks, tidak diproses gitu ya. Tidak dilihat isinya, hanya ditampilkan saja. Dijalankan. Jadi dimunculkan namanya. Itu petik 1 sama petik 2 bedanya di situ. Jadi gitu informasi itu ditunda bukan untuk karena medit gitu ya. Tapi karena memang belum saatnya dihitung. Jadi variabel bisa ditaruh di dalam petik juga ya. Nanti akan ditampilkan isinya kalau pakai petik 2, tapi kalau pakai petik 1 dia yang tampilkan nama variabel. Sampai sini ada pertanyaan? Ingat-ingat lagi ya, cara kerjanya adalah dari atas ke bawah. Kecuali nanti ketemu yang namanya fungsi. Nah, jadi untuk sementara kerjanya dari atas ke bawah. Nanti beda lagi. Oke? Gak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang tadi katanya nggak bisa masuk tapi ikut online, ya kapan-kapan masuk ke kelas untuk tanda tangan ya. Tanda tangan di absensi langsung.